Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vista Aneka Putri, NPM 1913025008, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung. Di sini saya akan memberikan tutorial cara membuat database di MySQL menggunakan command prompt. Tapi, apa itu MySQL? MySQL adalah sebuah database management system atau manajemen basis data menggunakan perintah dasar SQL atau Structured Query Language. Database MySQL merupakan perangkat lunak database yang berbentuk database relasional atau disebut dengan Relational Database Management System atau RDBMS. SQL sendiri merupakan suatu bahasa yang dipakai di dalam pengambilan data pada relational database atau database yang terstruktur. Jadi, MySQL adalah database management system yang menggunakan bahasa SQL sebagai bahasa penghubung antara perangkat lunak aplikasi dengan database server. Lanjut ke tahap yang pertama, yaitu kita membuka aplikasi SAM. Setelah membuka aplikasi SAM, kita harus menghidupkan Apache dan MySQL-nya, yaitu dengan cara mengklik Start. Setelah itu, kita bisa minimize, lalu kita buka CMD. Kita bisa ketikkan di run dengan CMD. Selanjutnya yaitu mengaktifkan direktori MySQL Server, yaitu dengan cara cd spasi c titik 2 garis miring SAM garis miring MySQL garis miring bin, lalu enter. Setelah muncul seperti ini, berarti kita telah berhasil mengaktifkan direktori MySQL servernya. Lalu setelah itu kita akan masuk ke dalam server MySQL, yaitu dengan cara MySQL spasi strip u root, lalu enter. Setelah seperti ini, berarti kita telah berhasil masuk ke dalam server MySQL. Lalu selanjutnya kita bisa melihat bantuan dalam menggunakan CMD ini, yaitu dengan cara ketik help. Di sini akan muncul perintah-perintah menggunakan CMD seperti quit, print, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu membuat database. Untuk membuat database bisa dilakukan dengan cara create database, nama database yang ingin dibuat. Contohnya yaitu data buah, lalu titik koma, dan enter. Jika query oke, berarti database yang kita buat itu telah berhasil dibuat. Lalu selanjutnya yaitu menampilkan database, yaitu agar memastikan apakah database kita itu benar-benar telah terbuat di dalam server MySQL, yaitu dengan cara show databases, titik koma, lalu enter. Di sini bisa kita lihat database apa aja yang ada di dalam server MySQL, dan ternyata database yang telah kita buat tadi ada data buah. Lalu selanjutnya itu bagaimana jika kita ingin menghapus database yang telah kita buat, yaitu caranya drop spasi database, nama database, contohnya yaitu database data buah, titik koma, enter. Query oke, berarti database yang kita buat tadi telah berhasil terhapus. Kita cek lagi dengan cara show databases. Lihat, database kita telah terhapus, berarti berhasil. Lalu selanjutnya, bagaimana cara kita masuk ke dalam database yang telah kita buat tadi? Itu dengan cara use nama database. Karena database yang kita buat tadi kita hapus, jadi kita buat lagi satu database, create database data buah. Lalu untuk masuk ke dalam database data buah,
yaitu dengan cara use data buah, nama database-nya, titik koma, enter. Database change, berarti kita telah masuk ke dalam database data buah. Selanjutnya kita akan membuat tabel, contohnya tabel buah, itu dengan cara create tabel, nama tabelnya tabel buah contohnya, lalu buka kurung, enter. Kita masukkan kolom-kolom, nama-nama kolom yang ingin kita buat, contohnya itu kode buah dengan tipe varchar, lalu panjang karakternya itu kita buat 5 contohnya, lalu koma, enter lagi untuk menambahkan kolom-kolom yang kita inginkan. Setelah sampai kolom terakhir, kita tambahkan satu tutup kurung lagi untuk menjadi akhir buka kurung yang di sini, lalu titik koma, lalu tekan enter. Very okay, berarti tabel telah berhasil dibuat. Lalu bagaimana cara mengecek tabel tersebut? Yaitu bisa dilakukan dengan cara dash nama tabel data buah, tabel buah, titik koma, enter. Ini dia tabel yang telah kita buat. Lalu selanjutnya yaitu mengisikan data ke dalam tabel tersebut atau insert. Bisa dilakukan dengan cara insert into nama tabelnya tabel buah spasi values spasi buka kurung petik 1, isi fieldnya. Isi field itu berarti isi yang mau kita isikan ke dalam field tersebut, field ini, yaitu contohnya kode buah, contohnya buah jambu air BK, buah kecil 001, petik 1, petik, lalu masukkan nama buahnya jambu air, petik lagi, petik lagi, satuannya berupa kilogram, petik, petik, banyaknya 10 kilo misalnya, lalu petik lagi, dan harga per kilonya misalnya 5.000 per kilogram, petik 1, lalu tutup kurung dan titik koma, lalu kita tekan enter. Very okay, berarti data tersebut telah masuk ke dalam tabel tersebut. Lalu kita lanjutkan dengan mengisi data-data yang lain ke dalam tabel tersebut. Selanjutnya, setelah kita mengisikan data ke dalam tabel tersebut, kita bisa melihat isi dari tabel tadi, yaitu dengan cara select bintang from nama tabelnya, tabel buah, lalu titik koma, enter. Maka akan muncul isi dari tabel yang telah kita masukkan tadi, datanya seperti ini. Selanjutnya, bagaimana jika kita ingin menampilkan data dari hanya beberapa kolom saja, yaitu contohnya dari kolom nama buah dan harganya, yaitu bisa dilakukan dengan cara select nama kolomnya, nama buah, koma, harga, spasi, from, nama tabelnya, tabel buah, titik koma, enter. Maka yang akan muncul yaitu dari kolom nama buah dan harganya saja. Lalu bagaimana jika kita ingin mengubah atau memperbaharui isi data dari tabel tersebut, yaitu dengan cara update spasi nama tabelnya, tabel buah, spasi set, lalu fieldnya yaitu misalnya kita ingin mengubah harga mangga dari 10.000 menjadi 15.000, jadi fieldnya yaitu ada di harga, set harga spasi tidak spasi sama dengan
Ketik 1, harga yang kita ingin ubah dari 10.000 menjadi misalnya 15.000 kan, 15.000, ketik spasi where, field harga lagi, harga sama dengan ketik 2, harga lama yaitu 10.000, lalu ketik 2, lalu titik koma dan enter. Very okay. Berarti data harga mangga tersebut telah berhasil dirubah. Coba kita cek, yaitu dengan cara select bintang from nama tabel buah, enter, dan ternyata berhasil terubah. Mangganya menjadi harganya 15.000. Lalu bagaimana jika kita ingin menghapus salah satu data dari tabel buah ini, yaitu dengan cara delete from nama tabel buah where. Kita akan menghapus menggunakan nama buah, kita akan menghapus durian. Where-nya berarti nama buah sama dengan ketik 1 durian, karena kita ingin menghapus durian, lalu titik koma, lalu enter. Very okay. Berarti kita cek select bintang from tabel buah, titik koma. Berarti berhasil karena data durian telah tiada di tabel buah tersebut. Itu yang selanjutnya yaitu perintah where. Perintah where ini biasanya digunakan jika ada banyak sekali data, lalu kita hanya ingin menampilkan satu buah data dari data-data tersebut, maka kita menggunakan perintah where, yaitu dengan cara select bintang from nama tabel buah where kondisinya. Misalnya kita ingin menampilkan data melon, berarti kita tulis where-nya field nama buah sama dengan ketik 1 melon titik 2 titik koma, lalu enter. Maka yang akan ditampilkan hanya data melon saja. Selanjutnya yaitu perintah between. Perintah between ini biasanya digunakan jika kita ingin menampilkan data dengan range tertentu. Misalnya kita ingin menampilkan harga 5.000 sampai 11.000. Itu bisa menggunakan perintah between, yaitu dengan cara select bintang from nama tabel buah where kondisi fieldnya yaitu di harga between kita ingin dari harga 5.000 sampai 11.000, jadi between 5.000 and 11.000, lalu titik koma, enter. Maka data yang ditampilkan hanya dari range harga 5.000 sampai 11.000. Selanjutnya yaitu perintah like. Perintah like ini bisa kita gunakan jika kita ingin mencari data dengan menggunakan kata kunci tertentu. Yaitu contohnya kita akan mencari kata kunci jambu. Jadi kita bisa menggunakan perintah like tersebut dengan cara select bintang from nama tabel buah where. Karena kita ingin mencari jambu, berarti kita ada di field nama buah, lalu like spasi ketik 1% kata kuncinya yaitu jambu,
lalu persen lagi, ketik, lalu titik koma, enter. Maka yang muncul yaitu data yang mengandung nama jambu. Selanjutnya yaitu perintah order by. Perintah ini biasanya digunakan untuk mengurutkan data. Ada dua jenis, yaitu ascending dan descending. Ascending biasanya digunakan untuk mengurutkan data dari awal ke akhir, contohnya dari abjad A ke Z. Lalu yang descending merupakan mengurutkan data dari akhir ke awal, misalnya dari abjad Z ke A. Contohnya yaitu kita akan mengurutkan menggunakan ascending, select, bintang, from, nama tabel, tabel buah, order by, nama kolomnya, misalnya kita karena ingin mengurutkan nama buahnya, berarti kolom nama buah, lalu ascending, ASC, titik koma, enter. Maka data yang ditampilkan akan berurut dari abjad yang A ke Z. Lalu selanjutnya kita akan mencoba menggunakan ascending dengan cara select, from, tabel buah, order by, nama buah, descending, DSC, titik koma, enter. Maka data yang ditampilkan urutannya akan terbalik dari yang ascending, yaitu dari bawah ke atas. Selanjutnya kita akan menampilkan data sesuai dengan fungsi statistik, yaitu yang pertama ada fungsi count, yaitu jumlah data. Biasanya digunakan untuk data yang banyak dan tidak bisa dihitung secara manual, maka kita akan menggunakan perintah fungsi count, yaitu bisa dilakukan dengan cara select, count, buka kurung, bintang, tutup kurung, nama tabel, from, nama tabel, tabel buah, lalu titik koma, enter. Maka akan ditampilkan jumlah data yang ada pada tabel kita, yaitu ada 5 buah data yang ada di dalam tabel tersebut. Lalu yang kedua ada fungsi sum. Fungsi sum ini digunakan untuk menjumlahkan nilai total dalam suatu kolom, yaitu misalnya kita akan menjumlahkan berapa nilai dari harga kolom harga ini, yaitu dengan cara select, sum, buka kurung, nama kolomnya, harga, tutup kurung, from, tutup kurung, from, nama tabel, tabel buah, titik koma, enter. Maka di sini tertera jumlah dari kolom harga di sini, yaitu berjumlah 53.000. Selanjutnya yaitu menampilkan data sesuai fungsi string. Yang pertama yaitu ada fungsi left, yaitu untuk mengambil data berdasarkan string dari sejumlah n karakter dari string X dari kiri. Langsung saja ke contohnya, misalnya kita ingin menampilkan data nama buah yang menggunakan huruf depan M. Kita bisa menggunakan fungsi left, yaitu dengan cara select, bintang, from, nama tabel, tabel buah, where, left, lalu nama kolomnya, nama buah, lalu jumlah karakternya 1 sama dengan ketik 2, karakternya apa, yaitu karena kita tadi ingin mengambil
ingin menampilkan dari huruf M, berarti M, petik 2, titik koma, enter. Lalu data yang muncul hanya data nama buah yang menggunakan huruf depan M. Selanjutnya yaitu fungsi write, sama seperti fungsi left, tapi dia ingin menampilkan data berdasarkan string dari sejumlah n karakter dari string X dari kanan. Misalnya kita ingin menampilkan kode buah yang ujungnya yaitu angka 2. Kita bisa menggunakan fungsi write dengan cara select bintang from tabel buah where write, lalu nama tabelnya kode buah, karakternya 1, tutup kurung sama dengan petik 2, karakternya yaitu kita ingin menampilkan kode buah yang ujungnya angka 2, berarti kita ketikkan 2, petik 2, titik koma, enter. Maka data yang muncul hanya data kode buah yang memiliki akhiran 2. Yang ketiga yaitu fungsi mid atau tengah. Fungsi ini digunakan untuk mengambil data berdasarkan string dari sejumlah string xn karakter, sejumlah n karakter dari kiri. Langsung saja ke contohnya, misalnya kita ingin menampilkan kode buah yang kodenya yaitu BK atau buah kecil. Jadi kita bisa menggunakan fungsi mid yaitu dengan cara select bintang from nama tabel yaitu tabel buah where mid buka kurung yaitu yang pertama kolom di sini kita masukkan kolom kode buah karena kita ingin menampilkan kode buah, jadi kita ketikkan kolom kode buah lalu koma, lalu posisi di sini yaitu karena kita ingin menampilkan kode buah kecil jadi hurufnya K, kalau buah besar itu B. Jadi kita lihat di sini huruf K itu berada di urutan kedua dari sebelah kiri. Jadi kita tuliskan 2, lalu koma, lalu jumlah karakternya 1. Tutup kurung sama dengan petik 2 karakternya, karena kita ingin buah kecil jadi karakternya K. Petik 2 lagi, titik koma, enter. Maka data yang akan muncul yaitu hanya data kode buah yang berawalan BK atau buah kecil saja. Yang terakhir yaitu perintah min atau max, minimum atau maksimum dari suatu data pada suatu kolom. Contohnya kita ingin mengetahui berapa nilai minimum pada kolom banyak. Ini dengan cara select min buka kurung nama kolomnya banyak tutup kurung from nama tabel buah titik koma lalu enter. Jadi jumlah nilai minimum pada kolom banyak yaitu 10. Lalu selanjutnya kita akan mencari nilai maksimumnya, select max dalam kolom banyak tutup kurung from tabel buah. Nah, nilai maksimum dari kolom banyak yaitu adalah 50. Jika kita telah selesai menggunakan database atau mengedit atau menambahkan, jika kita ingin keluar dari database kita bisa ketikkan quit, enter, maka
kita telah keluar dari database kita. Lalu setelah itu jika ingin keluar, kita bisa ketikkan exit, lalu enter, maka akan keluar secara otomatis. Baiklah, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.